Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dimanapun berada. Baiklah, kita mulai materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah tentang menelaah struktur teks ulasan. Kemarin kita sudah belajar tentang menjelaskan kembali teks ulasan. Sekarang kita akan belajar tentang struktur teks ulasan. Struktur yang pertama adalah identitas karya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang identitas karya, yaitu bagian struktur teks ulasan yang berisi informasi-informasi tentang karya. Setiap karya memiliki identitas yang berbeda-beda. Kita sudah membahasnya kemarin ya. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Biasanya orientasi berisi tentang penghargaan dari sebuah karya, atau menjelaskan singkat tentang penulisnya atau pengarangnya. Yang ketiga adalah tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya. Tafsiran bisa berisi sinopsis atau bagian-bagian karya, seperti kalau dalam cerita misalnya tokohnya, alurnya, amanat, dan lain-lain. Jadi pada bagian tafsiran ini kita bisa memberikan tafsiran atau pemahaman kita terhadap suatu karya yang akan kita ulas. Selanjutnya, struktur yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi, pada bagian evaluasi ini kita bisa menilai, memberi komentar terhadap suatu karya yang kita ulas berupa kelebihan dan kekurangannya. Struktur teks ulasan yang terakhir yaitu rangkuman atau rekomendasi. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Itu adalah bagian rekomendasi. Jadi setelah kita membaca atau menonton suatu karya, bagaimana rekomendasi kita kepada orang lain, kepada para pembaca? Apakah film, drama, atau buku tersebut layak untuk ditonton atau dibaca? Berikut ini adalah contoh teks ulasan tentang film Perahu Kertas yang merupakan adaptasi dari sebuah novel bestseller karya Dewi atau dipanggil Di Lestari. Pada bagian orientasi ini berisi tentang sekilas tentang penulisnya, kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalam film, dan juga siapa sutradaranya atau kru-kru filmnya. Struktur yang kedua adalah tafsiran. Di sini contoh tafsirannya sangat panjang, berisi tentang sinopsis dari cerita tersebut, kemudian ada penjelasan tentang tokoh-tokohnya, latar-latarnya, dan lain-lain. Struktur yang selanjutnya adalah evaluasi. Di bagian ini kita bisa menilai karya tersebut, bisa kelebihannya dan kekurangannya. Nah, di sini sudah ada contohnya kelebihan dan kekurangan dari novel Perahu Kertas, kalian bisa baca sendiri. Setelah kita menilai suatu karya atau mengomentarinya, kemudian terakhir adalah kita membuat rangkuman dari apa yang sudah kita jelaskan di atas. Baiklah, sekian dulu materi hari ini. Semoga kalian paham ya. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kalian bisa langsung WA ke nomor saya. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya tetap dikerjakan dan dikumpulkan ketika kita tatap muka. Baik, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.